Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nabila Azhara dengan 21030513. Di sini aku mau ngejelasin tentang kandungan protein pada berbagai bahan pangan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih protein itu apa? Jadi, protein itu adalah suatu zat pembangun yang digunakan untuk membangun atau mengganti sel-sel tubuh atau jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Nah, telah dilakukan percobaan, jadi tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada berbagai bahan pangan. Dilakukan 3 pengujian, yaitu pertama pada pengujian telur, kemudian itu pada tepung, kemudian itu pada susu. Dimana susunya itu ada susu ASI, kemudian ada susu kerbau, susu domba, susu kuda, kemudian ada susu sapi gitu. Kemudian ada berbagai jenis tepung yang dilakukan pengujian dari protein rendah, sedang sampai tinggi. Kemudian itu ada telur omega, telur puyuh, telur entok, telur bebek gitu. Jadi alat-alat yang digunakan dalam percobaan itu adalah cangkir, kemudian ada baskom, kemudian ada sendok, kemudian ada mixer gitu. Prosedur percobaan yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama itu pengujian isoelektrik, kemudian pengujian gluten, kemudian pengujian daya buih. Di mana pengujian isoelektrik itu yang pertama adalah ditimbang susu sebanyak 10 ml di gelas beker, kemudian di 3 gelas beker. Kemudian dimasukkan aquades sebanyak 10 ml juga, kemudian diaduk. Setelah itu baru ditambahkan oleh 3 reagensia. Yang pertama itu ada asam asetat, kemudian ada asam lemon, kemudian itu ada NaOH, di mana lalu dihitung tuh berapa jenis tetesan yang digunakan untuk bisa mengubah susu menjadi sebuah gumpalan gitu. Kemudian yang kedua itu tetap di pengujian isoelektrik, tetapi ini pengujian pada lateks gitu. Jadi yang pertama lateks itu dimasukkan sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 20 ml, lalu diaduk. Setelah itu dicampurkan, dilakukan perlakuan yang sama yaitu percampuran dengan asam lemon, kemudian ada asam asetat, kemudian ada NaOH, dan dilakukan dan hitung berapa tetesan yang digunakan untuk mengetahui berapa kandungan protein yang ada gitu. Kemudian yang kedua itu ada pengujian gluten, di mana yang pertama itu timbang tepung sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan 5 gram air dan diuleni sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar halus. Lalu sebelumnya tepung itu udah ditimbang ya gitu. Kemudian setelah halus dilakukan pencucian. Pencucian itu sampai air benar-benar bening, jadi nggak boleh keruh lagi airnya. Kemudian baru deh itu dipipihkan tepung di atas cawan, kemudian lakukan pengeringan selama kurang lebih 1 jam. Setelah kering baru deh diamati dan ditimbang kembali berapa berat tepung. Jadi rumus yang digunakan itu adalah berat gluten setelah dikeringkan dibagi berat tepung awal dikali 100%. Lalu yang ketiga itu ada pengujian daya buih terhadap telur. Jadi yang pertama itu pisahkan dulu kuning sama putih tuh, dipisahkan, kemudian di mixer yang bagian putih aja, yang kuning nggak usah digunakan, di bagian putih aja di mixer. Setelah di mixer itu baru deh sampai terbentuk buih, yang dimana buih itu kalau misalnya dibalikin cangkirnya itu nggak jatuh buihnya, jadi sampai benar-benar menjadi buih. Lalu buihnya itu dimasukkan dan hitung berapa volume buih yang didapatkan gitu, dengan rumus dimana volume buih dibagi volume ukuran volume putih telur tadi awal sebelum di mixer dikali 100% gitu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.